Kita mulai sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum la taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita masih eksis, masih selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian Ilmuddin At-Taruri yang diambil dari kitab Al-Mukhtasar atau Al-Qaulul Jali. Dan kita juga bersyukur bahwasanya sampai saat ini Allah masih memberikan kita umur, dan semoga Allah selalu melancarkan umur kita dalam ketaatannya. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang akal sehat itu tidak akan menerima kalau Allah tidak disifati dengannya. Yang namanya ketuhanan, yang namanya Tuhan itu mesti disifati dengan sifat wujud. Kemarin sudah kita jelaskan apa dalilnya dari Al-Quran. Yang namanya Tuhan itu harus disifati dengan sifat wahdaniyah. Kemarin kita sudah jelaskan dalam sifat wahdaniyah ini, kita jelaskan dalil bisa mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya yang mempunyai langit, karena fihi ma itu ai lahum. Kalau dalam kalau dalam bahasa Arab itu kan fi itu kan bermakna di. Itu tidak bisa diartikan seandainya di dalam langit, tidak bisa. Itu kan berarti menisbatkan Allah seperti makhluknya, karena ada di dalam, ada di luar. Makanya para mufassir, para ulama-ulama tafsir nafsiri firman Allah, laukana fihi ma'adun, itu artinya adalah laukana lahuma. Laukana lahuma. Seandainya yang mempunyai langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi itu banyak Tuhan, niscaya langit dan bumi ini tidak akan ada, akan rusak. Ini namanya dilalatul tamanu. Artinya akal sehat tidak akan menerima namanya bumi dan langit ini penciptanya itu banyak. Kenapa? Karena yang namanya kemarin kita jelaskan, yang namanya Tuhan itu harus disifati dengan sifat iradah, muridah. Dia berkehendak, tidak terpaksa. Kalau terpaksa berarti kan bukan Tuhan. Berarti kalau umpamanya masing-masing disifati sifat maha berkehendak, berarti bisa saja salah pada suatu waktu mereka itu berbeda kehendaknya. Yang satunya ingin umpamanya si Zaid itu hidup, yang satunya ingin mati kan. Kemarin kita jelaskan bahwasanya itu perkataan-perkataan seperti itu ketika salah satunya menghendaki hidup, yang satunya mati dalam satu waktu, itu bisa terjadi karena masing-masing mempunyai kehendak, tidak dipaksa.
maka tidak akan terlepas dari tiga hal. Tidak akan terlepas dari tiga hal. Ada kalanya kedua-duanya itu terlaksana. Ada kalanya kedua-duanya tidak terlaksana. Ada kalanya satunya terlaksana, satunya tidak. Itu. Kita sudah menjelaskan kenapa tidak mungkin terlaksana, ya kan? Kenapa alasan kenapa kedua-duanya itu seandainya tidak terlaksana yang bisa kita ambil dari dalil ini. Seandainya kedua-duanya itu tidak terlaksana, berarti kan lemah. Mari kita jelaskan. Kalau lemah itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Ya kan? Ada kalanya sama-sama terlaksana, itu mustahil. Akal sehat tidak akan menerima hal itu bisa terlaksana. Satunya Tuhan menginginkan si Zaid itu mati, yang satunya menginginkan hidup dalam satu waktu. Tidak mungkin Zaid itu hidup dan mati. Kemarin kita jelaskan. Nah, kemudian kita jelaskan kemarin bahwasanya ada kalanya satunya terlaksana, satunya tidak. Kalau yang tidak terlaksana berarti itu kan lemah, yang lemah tidak bisa dijadikan Tuhan. Dalil-dalil seperti ini itu bisa digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Al-Quran, tidak percaya tentang adanya hadis, seperti orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Kenapa? Kalau kita ajarkan kepada mereka umpamanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ada, tidak ada sekutu baginya. Mereka tidak akan percaya. Maka dengan dalil akal yang sehat itu mesti menerima bahwasanya namanya Tuhan itu tidak mungkin banyak. Itu bisa diambil dari apa? Dari firman Allah, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kemarin dalil dari Al-Wahdaniyah. Al-Wahdaniyah juga bisa mengambil dalilnya adalah qul huwallahu ahad. Ahad itu kan bisa artinya alladzi la syarikalah kan. Atau al-ahad itu tidak ada sekutu baginya. Itu kan sama dengan al-wahid. Kan begitu. Al-wahid itu kalau ditujukan kepada Allah artinya tidak ada sekutu baginya, bukan bilangan, kan kemarin begitu. Makanya kita bisa memakai qul huwallahu ahad. Atau al-ahad itu diartikan bahwasanya Allah tidak menerima bagian karena Allah Ta'ala bukan benda. Itu. Kemudian wal qidamu ayil azaliyah anna Allah Ta'ala labtida' li wujudihi. Allah Ta'ala qadim, Allah Ta'ala azali, Allah Ta'ala awal, al-awwal, al-qidam, al-azali itu kalau dinisbatkan kepada Allah, para jamaah itu artinya sama. Artinya Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Allah Ta'ala ada tanpa dilalui masa. Tidak dikatakan kepada Allah 100.000 tahun, 1 miliar tahun. Allah Ta'ala ada sebelum adanya arsy. Allah ada sebelum adanya langit, sebelum adanya air, sebelum adanya bumi, sebelum adanya langit, bumi, pepohonan dan lain sebagainya. Itu. Kemudian wa qiyamuhu bi nafsihi al-baqa al-qidam al-azaliyah, makanya dalilnya apa dari Al-Qur'an? Dalilnya adalah wal awwal. Makanya dalilnya itu bisa wal awwal. Kenapa? Karena al-awwal, al-qidam, al-azali itu searti. Begitu. Kemudian al-baqa bahwasanya Allah Ta'ala itu kekal. Tidak binasa, tidak berubah, dan lain sebagainya. Yang menjadi sifat-sifat makhluk. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah wal awal wal akhir. Al-akhir. Al-baqa bisa memakai dalil al-akhir. Al-akhir. Jadi Allah Ta'ala kekal, tidak disifati dengan binasa, tidak berubah.
Kemudian wa qiyamuhu binafsihi. Wa qiyamuhu binafsihi ay annahu, bahwasanya Allah mustaghnin, maha tidak membutuhkan, angkun lima siwahu, dari selainnya. Sebaliknya wa kullu ma siwahu, setiap perkara makhluk, maka muhtajun, itu butuh, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala qiyamuhu binafsihi, qaimun, qiyamuhu binafsihi, qaim. Artinya apa? Tidak membutuhkan kepada selainnya. Arti qiyamuhu binafsihi artinya apa? Allah taala tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah taala tidak membutuhkan kepada arsy. Allah taala tidak membutuhkan kepada air. Allah taala tidak butuh kepada sinar. Allah taala tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada bumi, tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada jin, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Makanya tidak boleh dikatakan diyakini Allah taala berarah. Berarti apa? Dalam satu alasannya, karena menisbatkan Allah taala berubah. Kenapa? Karena arah tersebut itu baru. Kalau baru berarti makhluk. Berarti apa? Sebelumnya tidak ada. Setelah Allah taala menciptakan arah, Allah taala itu disifati dengan sifat tidak membutuhkan. Masa dikatakan ketika Allah taala menciptakan arah, Allah taala bertempat. Dan sebelum Allah taala itu menciptakan arah, disifati apa coba? Kan disifati dengan tidak bertempat, tidak berarah. Maka tidak boleh menisbatkan Allah Subhanahu wa taala berarah atau bertempat. Karena apa? Karena menisbatkan Allah taala itu berubah. Karena disifati dengan sifat yang baru. Itu pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada makhluk. Tempat, arah itu baru. Kalau menisbatkan Allah berarah ataupun bertempat, maka menisbatkan Allah taala itu berubah karena disifati dengan sifat berubah. Iya kan? Kemudian yang kedua, bahwasanya itu berarti menisbatkan Allah Subhanahu wa taala itu butuh. Menisbatkan Allah taala itu butuh kepada makhluknya. Jadi pertama alasannya, orang yang mengatakan meyakini Allah taala itu bertempat ataupun berarah, itu menisbatkan Allah taala berubah karena disifati dengan sifat berubah. Karena disifati dengan sifat baru, mesti berubah. Yang kedua, alasannya kalau ada orang mengatakan seperti itu, menisbatkan Allah taala berarah, bertempat, maka mengatakan Allah taala itu membutuhkan. Padahal sifat Allah yang wajib kita ketahui, yang harus disifati dengannya, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah tidak membutuhkan kepada arah. Allah tidak butuh kepada langit. Itu. Dalilnya apa? Dari Al-Quran. Dalilnya bisa memakai fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan kepada alam. Apa alam di sini? Kullu ma dakhala fil wujud. Setiap perkara yang masuk dalam keberadaan. Siapa itu? Makhluk. Karena kata-kata alam seperti kita jelaskan di awal, tidak mesti harus bermakna kullu ma dakhala fil wujud. Setiap perkara yang masuk dalam keberadaan yaitu makhluk. Seperti nanti kita jelaskan tentang dasar ataupun dalil bahwasanya Allah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk segenap alam. Di situ dijelaskan liyakunal alamina nadhira. Al-alam di situ bukan artinya adalah semua perkara yang
masuk dalam keberadaan, yaitu makhluk. Karena di situ tertentu kepada manusia dan jin. Jadi di sini dalil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat tidak membutuhkan kepada makhluk, itu firman Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepada alam. Kemudian wal qudrah ay annallaha kuasa, qadirun annallaha bahwasanya Allah qadir kuasa ala kulli syai'in atas setiap sesuatu. Nah, syai' maksudnya setiap sesuatu di sini apa artinya? Ay ala kulli mumkinin aklin, setiap perkara yang mungkin akli. Istilah dalam ilmu akidah harus tahu mungkin akli itu. Apa itu? Wahwa yaitu ma perkara ya juzu yang boleh aklan secara akal wujuduhu adanya perkara tersebut tarotan dalam satu tempo. Wa adamuhu dan tidak adanya perkara tersebut tarotan ukhra dalam tempo yang lain, dalam waktu yang lain. Itu namanya mungkin akli. Sesuatu dalam menurut akal yang sehat, bahwasanya sesuatu tersebut itu menerima untuk ada dan tidak ada. Kenapa di sini ada semacam ini? Karena di sini berkaitan dengan hukum akal. Hukum akal itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Ada yang wajib akli, ada yang namanya jaiz akli, ada namanya mustahil akli. Wajib akli, kemudian mustahil akli, dan jaiz akli. Wajib akli adalah akal tidak menerima sesuatu itu tidak ada harus ada. Akal tidak menerima sesuatu itu tidak ada harus ada. Akal sehat itu mengatakan mesti ini harus begini. Itu namanya wajib akli. Siapa itu? Apa itu? Siapa itu? Allah dan sifat-sifatnya. Bumi ini beraturan, ada gunung, kemudian ada langit. Langit itu tidak ada tiangnya, tidak sampai menimpa kita, tidak jatuh menimpa kita. Berarti kan harus ada Tuhan, harus ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu tentu tidak sama dengan kita. Sifat-sifat Tuhan itu tentu tidak sama dengan makhluknya. Itu adalah wajib akli. Jadi akal tidak menerima hal itu tidak ada. Sesuatu itu tidak ada. Harus ada. Yaitu Allah dan sifatnya. Mustahil akli, sebaliknya akal tidak menerima sesuatu itu ada. Harus tidak ada. Harus tidak ada. Masa namanya Tuhan itu ada sekutu. Masa namanya sifat-sifat Tuhan itu sama dengan makhluk. Maka itu namanya mustahil akli. Jadi akal tidak menerima sesuatu itu ada, harus tidak ada. Tuhan itu tidak boleh ada sekutu baginya. Itu akal sehat akan mengatakan seperti itu. Kalau ada sekutu baginya, sifat-sifatnya sama dengan makhluk, apa bedanya dengan kita? Berarti tidak ada bedanya antara al-khaliq dengan al-makhluk. Iya kan? Apa bedanya coba? Dinamakan Tuhan, pencipta, karena dia mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang sempurna, yang layak bagi dia. Dinamakan makhluk begitu juga, karena dia mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang khusus bagi dia, bagi makhluk. Berubah, sakit, kemudian sehat, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, itu namanya mustahil akli. Kemudian ada jaiz akli. Jaiz akli itu akal akan menerima sesuatu itu tidak ada dalam satu waktu, sesuatu itu ada dalam satu yang lain. Siapa itu? Makhluk. Makanya dalam kata bahasa ilmu tauhid, mungkin akli itu bisa disebut makhluk. Bisa disebut hadis. Orang kalau tidak tahu itu kan mungkin akli, ya mungkin secara akal. Apa maksudnya penjelasannya?
kalau tidak belajar ilmu akidah itu sulit untuk menjelaskannya. Sulit untuk menjelaskannya kemudian bisa dipahami. Kayak seperti umpamanya dalam ilmu akidah itu kan ada istilah namanya kathif. Kathif itu apa? Kalau kita lihat di bahasa Arab ataupun kamus bahasa Arab bahasa Indonesia itu kan artinya tebal. Artinya itu adalah tebal. Kan nggak bisa diartikan seperti itu. Orang akan bingung. Benda itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kan tidak mengenai. Ya memang benar benda itu ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi bukan itu yang dimaksud kathif dalam ilmu akidah. Ada namanya latif. Latif itu benda yang halus. Benda yang halus. Berarti apa namanya kalau dikatakan benda tebal, benda yang halus, kalau yang lain yang kasar, yang bukan, berarti apakah tidak termasuk makhluk? Kan bukan itu berarti. Berarti ada istilah-istilah dalam ilmu akidah yang harus kita pahami. Di antaranya adalah kathif, di antaranya itu adalah latif, di antaranya adalah mungkin akli, tadi yang kita jelaskan. Di antaranya itu adalah namanya al-jauhar, ada namanya al-arad, mungkin kita akan sebutkan, jelaskan berikut pada pertemuan berikutnya. Ada namanya al-jauharul fard, ada namanya al-dzarrah, ada namanya al-haba. Hal-hal itu harus kita ketahui bersama supaya kita bisa menjelaskan intinya apa dari istilah-istilah tersebut. Intinya bahwasanya hanyalah Allah yang berhak untuk disembah. Itu hanyalah Allah yang mempunyai sifat ketuhanan. Yang lain tidak, berarti makhluknya tidak boleh memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, gitu maksudnya. Kemudian wal iradah ayil masyiah. Jadi apa dalil dari al-qudrah tersebut dari Al-Qur'an? Ya tentunya bisa kita ngambil dari firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian wal iradah ayil masyiah. Wal iradah ayil masyiah. Bentar. Wal iradah ayil masyiah. Menghendaki ayil masyiah. Maksudnya adalah masyiah, menghendaki. Kenapa di sini disebutkan maksudnya al-masyiah? Karena al-iradah qata'ti bimakna al-mahabbah. Karena ketika dikatakan al-iradah, ya di sini al-masyiah kehendak, karena tidak setiap kata-kata al-iradah itu artinya al-masyiah. Qata'ti bisa datang artinya itu adalah al-mahabbah. Seperti firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya kan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Di situ bukan artinya adalah Allah Ta'ala menghendaki menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, bukan itu artinya. Berarti nanti akan mengatakan bahwasanya yang kesulit-sulit itu tidak dikehendaki oleh Allah, bukan itu artinya. Kita keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang baik ataupun yang buruk, yang jelek ataupun yang baik, kufur, keimanan, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Artinya adalah Allah Ta'ala mencintai perkara yang mudah dan tidak mencintai perkara yang sulit. Itu bukan artinya dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Bukan begitu. Makanya di sini al-iradah artinya ayil masyiah. Nah, al-masyiah itu menghendaki. Apa itu al-masyiah? Wahya, yaitu takhsisul mumkini, menghususkan perkara yang mungkin al-akli menurut akal. Apa?
mengkhususkan mungkin akli tadi apa? Makhluk, ya kan? Mengkhususkan makhluk bi ba'dima dengan sifat yajuzu alaihi yang menjadi milik makhluk tersebut, yang menjadi sifat makhluk tersebut, minas sifati dari sifat-sifat, duna ba'din tanpa sifat yang lain, wa bi waqtin dan dalam satu waktu, duna akhir tanpa sifat yang lain. Jadi mengkhususkan Allah Ta'ala menghendaki si fulan itu lahir pada tahun 2000 dengan panjang sekian, kemudian dia itu warna kulit sekian dan lain sebagainya. Artinya apa para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Bahwasanya si fulan yang dikehendaki oleh Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lahir pada tahun 2000 itu sah-sah saja menurut akal dia lahir pada 100 tahun sebelumnya atau 1 miliar umpamanya pada tahun sebelumnya, sah-sah saja. Akal menerima seperti itu karena dia itu makhluk menerima ada dan tidak ada. Menerima ada dan tidak ada. Karena Allah Ta'ala sudah menentukan dia lahir pada tahun 2000 berarti menafikan tahun-tahun yang lain. Makanya di sini disebutkan menentukan salah satu sifat tanpa sifat yang lain. Berarti kalau sudah memiliki sifat tinggi berarti menafikan bukan yang dikehendaki itu adalah sifat pendek. Begitu maksudnya. Kemudian dikehendaki pada tahun 2000 berarti menafikan pada tahun-tahun yang lain, menafikan 1999, 1980 dan lain sebagainya. Tapi secara akal manusia ataupun makhluk itu menerima ini dan ini, begitu. Karena dia menerima ada dan tidak ada. Siapa yang mengadakan pada tahun 2000 menjadi begini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengkhususkan, dia yang mukhassis, yang menentukan orang tersebut hidup pada tahun ini dan memiliki fisik, sifat-sifat seperti yang ada padanya. Gitu. Berarti apa? Kalau dia itu butuh kepada perkara yang mengkhususkan dengan dia, berarti dia apa? Lemah. Dia itu bukan Tuhan. Seandainya dia itu mengaku, umpamanya seperti sebagian kelompok, bahwasanya manusia itu disifati dengan sifat menciptakan, niscaya dia apa? Pingin sesuatu yang paling sempurna. Tingginya berapa, kemudian paling sempurna. Berarti dia itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Karena dia ada kekurangan pada diri. Dia adalah makhluk. Tidak mungkin dia disifati dengan sifat Tuhan. Tidak mungkin dia disifati dengan sifat Tuhan. Itu artinya al-iradah. Jadi mengkhususkan perkara yang mungkin akli, siapa itu makhluk, dengan salah satu sifat tanpa sifat yang lain, dengan satu waktu tanpa waktu yang lain. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Itu. Kemudian wal ilm, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya itu adalah al-ilm. Ai annallaha, maksudnya Allah ya'lamu, mengetahui kulla syai'in. Setiap sesuatu ini umum. Allah Ta'ala tahu yang wajib itu wajib, yang mustahil itu mustahil, yang jaiz itu jaiz. Kalau kudrah tadi kan tidak umum, berhubungan dengan mungkin akli, berhubungan dengan makhluk. Tapi kalau ilm, ini berhubungan umum dengan yang wajib, yang mustahil, dengan yang jaiz. Pahamnya kira-kira istilah-istilah seperti ini, insya Allah, supaya
kita bisa menjelaskan kepada yang lain tentang ilmu akidah, ilmu yang sangat penting yang kegunaannya untuk menyelamatkan orang tersebut dari api neraka selamanya, supaya bisa menjelaskan. Jadi di sini ya'lamu kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu. Sesuatu itu umum. Bi ilmihil azali, dengan ilmunya yang azali, tidak menerima tambah, tidak menerima kurang. Allah Ta'ala mengetahui yang lalu, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Ya'lamu dzatahu wa sifatihi, mengetahui zatnya dan sifatnya. Wa ma yuhdithuhu min makhluqatihi, dan tidak ada yang wa ma yuhdithuhu min makhluqatihi bi ilmin wahidin. Wa ma yuhdithuhu, dan sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan, yang dinamakan min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala itu tadi yang kita jelaskan, yang kita ringkas, bahwasanya Allah Ta'ala itu tahu yang wajib itu wajib, yang mustahil itu yang mustahil, wa ma yuhdithuhu, dan sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluknya, yaitu jaiz. Allah Ta'ala tahu ini jaiz, begitu. Bi'ilmin wahidin, artinya ilmu yang azali, ilmin wahidin itu ilmu azali. Dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat ilmu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Maksudnya la yatadazza, tidak terbagi-bagi, tidak seperti kita dibagi, kadang juga ilmu kita kurang, kadang ilmu kita itu tambah, itu maksudnya. Jadi ilmun wahidin itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan ilmu yang azali. Apa maksudnya? Tidak menerima bagian. Tidak seperti makhluk yang menerima bagian. Kadang tambah ilmunya, kadang kurang. Itu maksudnya. Syamilin likullil ma'lumat, yang memuat segala perkara-perkara yang diketahui. Artinya umum. Ya, Allah Ta'ala tahu yang wajib itu wajib, yang mustahil itu mustahil, yang jaiz itu jaiz. Begitu maksudnya. La yatajaddadu, tidak akan datang sesuatu yang baru. Wala yataghayyar, tidak berubah. Wala yanqus, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah, tidak akan berkurang, dan tidak akan bertambah. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Karena yang menerima kurang, menerima tambah, berarti kan bisa dibagi. Yang asalnya 100% menjadi 50%. Yang asalnya 50% menjadi 100%. Itu kan menerima bagian. Sifat Allah, sifat ilmu Allah tidak menerima seperti itu. Karena itu adalah sesuatu yang baru, seperti ilmu-ilmu kita yang baru. Menerima tambahan dan menerima kurangan. Apa dalilnya dari Al-Quran tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang mempunyai sifat ini, mengetahui segala sesuatu, itu hanya dimiliki oleh Allah. Hanyalah Allah yang disifati dengannya. Makhluknya tidak mungkin mempunyai sifat-sifat seperti ini. Hatta yang namanya nabi ataupun malaikat itu tidak mungkin disifati dengan sifat ketuhanan, mengetahui segala sesuatu. Seperti kita jelaskan kemarin, bahwasanya mereka mengetahui sebagian perkara yang gaib karena Allah Ta'ala yang memberitahunya. Malaikat mengetahui perkara yang gaib karena Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan mereka pun tidak mengetahui segala yang gaib. Bukankah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas dijelaskan, difirmankan dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati. Katakan tidak ada yang mengetahui
Man fis samawati wal ardil ghaiba. Makhluk yang ada di langit ataupun di bumi. Perkara yang gaib. Illallah, kecuali Allah. Jadi hanyalah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Yang lain mengetahui perkara yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang. Ada sebagian orang saking cintanya dengan Nabi itu hulu. Hulu itu melewati batas dan ini juga tidak baik, tidak boleh dan bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Seperti mensifati Nabi, katanya mengetahui segala sesuatu, seperti halnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Na'udzubillah. Jadi cintanya ini itu bukan cinta dengan Nabi itu. Bukan cinta dengan Nabi. Yang namanya cinta Nabi, hubbun Nabi, huwa bittiba'i ma ja'a bihin Nabi. Jadi cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan membawa ataupun mengikuti perkara yang dibawa oleh Nabi. Salah satu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Hanyalah Allah yang memiliki itu, yang lainnya enggak, termasuknya Nabi. Maka orang yang seperti itu meskipun dia katanya itu mencintai Nabi, tapi mensifati Nabi makhluk Allah dengan sifat-sifat ketuhanan, itu bukan namanya cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, hubbun Nabi, yakunu bittiba'i ma ja'a bihin Nabi. Yaitu dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mungkin dari para jamaah ada yang belum paham tentang apa yang kita sampaikan, terutama dalil-dalilnya juga penting para jamaah sekalian. Kadang dikatakan oleh syekh kita itu, kadang seseorang yang akidahnya itu akidah mempunyai akidah yang sesat. Akan tetapi dia ingin mengelabui orang supaya orang menyangka bahwasanya dia itu mempunyai ilmu yang banyak. Apa yang ia lakukan? Menghafal seperti apa yang terjadi di Timur Tengah sebagian di Timur Tengah itu ada orang-orang yang akidahnya itu sesat. Dia ingin berdebat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia berusaha menghafal hadis dari dari alif sampai ke ya. Artinya dari seorang perawi sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ini. Biasanya kan begitu ya dalam hadis. Supaya apa? Supaya orang ketika mendengar apa yang ia katakan itu, karena menghafal, manusia akan mengatakan, dia itu orang yang banyak ilmunya. Padahal apa? Hanya satu hadis saja yang ia hafalkan. Orang sudah percaya bahwasanya dia mempunyai banyak ilmu. Bayangkan kalau umpamanya banyak orang-orang yang tertipu dengannya. Sehingga orang-orang akan lari kepadanya, belajar kepadanya. Padahal dia menghafalkan satu hadis dari perawi sampai Nabi itu hanya untuk mengelabui. Tapi orang kan tidak memandang tujuannya bagaimana atau bagaimana kan. Yang penting kenyataannya dia bisa hafal. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menghafal itu sangat penting. Tentu yang lebih utama itu adalah memahami. Supaya orang itu bisa fikoh lebih mempercayai kita bahwasanya kita itu memang bersumber dari Al-Quran. Penjelasan kita itu memang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Tapi pemahaman kita mengikuti pemahaman ulama-ulama yang terpercaya. Begitu para jamaah sekalian. Silahkan. Jadi jangan lupa kita menghafalkan dalil-dalilnya supaya bisa menyebarkan akidah ke semua penjuru. Silahkan para jamaah, mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang kita jelaskan ini. Sebelum kita tutup. Apa sudah paham semua? Kalau nggak ada yang bertanya, nah ya. Bentar. Saya pakai HP harus buka. Ayat yang tadi apa Ustaz yang orang salah paham bahwa keburukan itu bukan kehendak Allah. Oh iya, itu tadi bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu artinya adalah Allah Ta'ala mencintai perkara yang mudah dan tidak mencintai perkara yang sulit. Bukan artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengendaki perkara yang yang mudah, tidak mengendaki perkara yang sulit. Bukan, artinya bukan itu. Makanya di sini dalam Al-Qaul Jali disebutkan ail masyiah. Kehendak. Kenapa? Karena al-iradah kotakti terkadang dia mempunyai arti bimaknal mahabbah. Artinya mencintai. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup majelis kita ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbik firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.